presbiter yang bertugas atas nama Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Noh Tumorang. Umat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing di minggu ke-11 sesudah Pentakosta tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terima salam Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan karyamu sungguh besar, ya di semua
Jemaat silakan duduk dan yang di rumah juga. Dengan sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalasan. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakberanian untuk berkata yang benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Lihat salibmu, ya Juru Selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib-Mulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12 yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita akan dengarkan pujian dari anak-anak RSAL. Betapa
Saatnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami akan baca firman Tuhan dalam persekutuan pembacaan Alkitab, penguasaan dan tuntunan Roh Kudus. Kiranya berkenan bagi kami dan kami dibimbing oleh kuasa Roh Kristus sendiri dalam mengerti dan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Yang terakhir, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu kedua pada bulan Agustus 2021 ini, dan kita sebagai bangsa Indonesia pasti sudah merasakan yang dinamakan peringatan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi pemerintah menganjurkan memasang bendera merah putih dimulai dari tanggal 1 Agustus yang lalu. Paling tidak semarak ini sudah memberikan sesuatu harapan. Bukan sekedar kemerdekaan yang kita rayakan dalam hiruk pikuk,
tapi juga kita memaknai kemerdekaan itu sebagai pembebasan atas segala bentuk-bentuk yang dinamakan penjajahan. Nah, oleh karena itu di saat kita membaca bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 di ayat 12 sampai 16, sebenarnya bacaan ini adalah merupakan ekses atau dampak positif dari apa yang dikatakan dalam pasal 3 atau pasal 2 yang kita kenal dengan khotbah Rasul Petrus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tanda-tanda dan mujizat yang dihadapkan bagi masyarakat yang hadir di Serambi Salomo ini bukan sesuatu yang mau mempertontonkan di mana kuasa Allah atau penguasaan Roh Kudus memperlihatkan tentang hal-hal yang sangat kodrati, tetapi lebih mau menjelaskan seperti apa yang disampaikan dalam khotbah Rasul Petrus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40, pasal 3 ayat 11 sampai 26, mau menyatakan bahwa gerakan dari mereka yang percaya kepada Kristus Yesus itu senantiasa tidak dapat membungkam dan bahkan pun yang mengatakan murid-murid orang percaya itu tidak berdaya. Tetapi melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus itulah, maka lewat khotbah dari Rasul Petrus mau mengatakan bahwa kuasa di dalam nama Yesus yang bangkit dan menang itu tadi terus berlanjut. Nah, keberlanjutannya inilah yang memberi nilai keselamatan. Sehingga manusia bukan sekedar dia dapat mengatasi dosa dan maut, tapi manusia yang percaya, manusia yang beriman, paling tidak penegasannya dikatakan kembali bahwa beroleh hidup yang sebenarnya. Nah, inilah fakta secara aktual yang senantiasa diungkapkan oleh Rasul Petrus tadi. Tidak ada kuasa lain yang mau merintangi dan bahkan pun menghalang-halangi karya kerja penyelamatan Allah, dan cara kerja Allah inilah yang senantiasa pula berada di tengah-tengah hidup dan kehidupan orang-orang percaya. Antara lain kita dapat melihat mereka mengalami suatu tanda-tanda kehidupan yang begitu sangat tidak dapat dipahami dengan satu nilai menurut rasio kehidupan manusia, tetapi dampaknya itu memberi nilai. Demikian juga mereka dapat melihat tindakan-tindakan adikodrati atau dikenal dengan tindakan dengan karya kerja Allah melalui mujizat yang ada. Nah, inilah kembali kepada nilai kehidupan bagi mereka yang percaya, maka hidup bagi Allah, hidup bagi Tuhan kehidupan itu
Dia mau memerdekakan manusia dari segala apapun yang mengungkung, sehingga manusia dapat melakukan gerak langkah yang berarti. Berarti disinilah kita dapat melihat bahwa di saat orang-orang yang beriman, kuasa Allah dalam Roh Kristus itulah Dia senantiasa berkarya dan bekerja. Antara lain, yaitu kuasa pemulihan itulah yang ada dan memberi nilai hidup itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Karena disitulah manusia tidak lagi berjalan seorang diri, tapi manusia dapat merasakan cara kerja Allah. Inilah yang kita kenal dengan berkat kehidupan tadi. Dan berkat kehidupan inilah yang memberikan perubahan alur saat manusia dipakai dan dipergunakan oleh Allah untuk mau menunjukkan kebenaran hidup yang sebenarnya. Inilah yang kita kenal dengan kemerdekaan, kebebasan, kemenangan dari segala kuasa kejahatan. Maka di saat kita sudah dapati dan memahami apa yang disampaikan Rasul Petrus dalam khotbahnya di pasal 2 ini dan di pasal 3, maka saat kita membaca dalam perenungan bacaan kita ini, maka nyata ada 3 hal yang memberikan kemerdekaan itu tidak dapat dibuat oleh manusia. Tapi justru itu Allah anugerahkan kepada manusia. Hingga manusia beroleh nilai-nilai yang sangat berarti. Inilah anugerah yang mengubah hidup manusia. Inilah anugerah yang memasuki dunia manusia. Dan oleh Lukas katakan, inilah zaman kehidupan baru. Dengan melihat cara kerja Allah yang sangat luar biasa atau spektakuler. Seperti dalam bacaan ini, kita melihat ada tanda-tanda yang sangat memberikan nilai secara normatif hidup itu, bahwa hidup itu adalah merupakan berkat yang berasal dari Allah. Hidup itu yang di dalamnya adalah semangat dibaharui untuk tetap tunjukkan kebenaran hidup tadi, bukti dimenangkan dari kuasa kejahatan yang mengungkung, yang membelenggu hidup dan kehidupan. Dan itu terjadi karena kuasa dan penyertaan Roh Kristus yang kita kenal juga dengan Roh Kudus itu. Dan itulah dunia dan manusia saat itu menyaksikan di Serambi Salomo. Yang pertama kita melihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-12 dalam pengertian bahwa dalam persekutuan yang erat. Erat di sini bukan sekedar kumpul-kumpul, berkerumun, begitu dekat, begitu intens. Erat yang dimaksud di sini adalah terjadi suatu perombakan dalam hidup manusia. Perombakan yang terjadi adalah manusia semakin membangun hidupnya dengan sesama dan dengan Allah. Tidak ada lagi yang dinamakan istilah sekarang ini ada pembatasan. Persekutuan erat inilah yang memberikan satu keberolehan hidup sebenarnya. Persekutuan yang erat ini memberikan pengertian bahwa tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak ada lagi kuasa-kuasa dalam bentuk apapun
yang selalu memongrong kehidupan antar manusia. Tetapi pribadi ini disatukan. Dalam bahasa manajemen mungkin dikatakan inilah relasi yang indah dan harmonis. Inilah nilai hidup. Inilah cara Allah membangun hubungan yang indah di antara manusia dengan Allah dan dinyatakan manusia dengan sesamanya. Inilah tanda-tanda jiwa kehidupan baru yang Allah nyatakan lewat mereka yang percaya. Lewat mereka yang dikuasai oleh tuntunan Allah. Dan ini bukan gerakan-gerakan yang mereka bangun dengan berbagi janji atau janjian bertemu dalam satu tempat di Serambi, Saromo. Tetapi di saat mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus lewat khotbah di situ, mereka bersatu dalam satu jiwa semangat yang baru yang pertama tadi, yaitu persekutuan erat. Mereka memulai membangun hubungan yang baru dengan Allah lewat di antara mereka yang disaksikan oleh orang banyak di situ. Indahnya persekutuan yang erat. Indahnya kebersamaan dalam hidup. Dan ini jugalah kiranya dimaknai di saat terjadi isolasi, pembatasan dalam hidup dan kehidupan manusia. Manusia diminta tetap membangun persekutuan yang erat dengan Allah. Tetapi mari dia bangun relasi hidupnya dengan sesamanya. Walaupun ada yang dinamakan PPKM. Tapi semangat toleransi, semangat memuliakan sesama manusia, semangat membudidayakan manusia sebagai milik kepunyaan Allah. Mari hadirkan tanda-tanda dan norma sebagai kehidupan yang konkret. Jangan terputus. Jangan ada lagi batasan-batasan karena dia pernah terinfeksi umpamanya virus corona. Dia yang isolasi mandiri, maka kita perlu menyapa. Kita perlu memberikan topangan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada batasan, apalagi yang dinamakan permusuhan tadi. Nah, inilah persekutuan erat yang perlu dibangun dengan satu semangat. Bahasa sekarang memakai istilah literasi dan moderasi. Mari jiwa kita dikuasai untuk menopang dan hadirkan nilai-nilai baru. Inilah persekutuan yang erat dibutuhkan saat sekarang ini. Dan yang kedua adalah mari dalam bacaan ini kita melihat bahwa ayat 13 bagian akhir, mereka sangat dihormati orang banyak. Mohon maaf, orang Indonesia ini biasanya senang untuk mendapatkan penghormatan. Tetapi kita jarang berkata, oh, dia dihormati oleh banyak orang. Nah, dihormatin dalam satu situasi dan keadaan ini mau mengatakan bahwa mereka dihormati bukan dikarenakan mereka berbeda dengan satu gaya tampilannya. Tapi orang-orang yang percaya dalam satu persekutuan yang erat tadi adalah karena mereka sudah tunjukkan satu kebersamaan nilai-nilai kehidupan tadi. Sehingga dalam persekutuan hidup tadi, jika kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, cara hidup jemaat, atau kalau kita lihat dalam pasal yang keempat, mereka kesehatian di antara mereka, sehingga terjadi satu nilai-nilai
persekutuan mereka dihormati karena mereka lebih menghadirkan tanda-tanda perbuatan perilaku yang memberikan suasana damai dan sejahtera. Mereka tidak mempertentangkan latar belakang mereka. Mereka tidak mau mudah diberi satu gesekan-gesekan sehingga terjadi pergolakan-pergolakan. Apalagi yang dinamakan kejahatan-kejahatan. Tapi mereka mau melakukan kebaikan dalam hidup ini. Inilah mereka dihormati. Inilah mereka memuliakan nama Allah dan memuliakan manusia. Maka manusia dapat berkata menurut Lukas tadi, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dua hal inilah yang memberikan nilai kedua ini. Bagaimana kita bisa dapat menjadi pribadi yang menghadirkan yaitu kebaikan dalam hidup ini lewat perilaku yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia itu sendiri. Inilah yang harus kita galang di dalam hidup dan kehidupan. Bukti bahwa kita sudah dimerdekakan. Bukti bahwa kita sudah dikuasai oleh Roh Allah. Bukti kita menerima anugerah Allah. Tunjukkanlah itu bukan ingin mau dihormatin. Tetapi mereka hadir untuk hidup melakukan kebaikan. Dan disinilah ini nilai yang sangat berarti di zaman sekarang ini. Inilah yang bisa kita dapat ambil menjadi pelajaran. Bukti kita dimerdekakan karena Kristus, maka kita dapat melakukan kebaikan dalam hidup ini. Berarti kita sudah muliakan Allah dan kita sudah muliakan manusia. Dan yang ketiga, maka kita akan melihat. Mungkin kita terpersona dengan ungkapan, mereka yang datang, mereka yang hanya melalui gerakan, melalui cahaya, atau melalui jamahan oleh Rasul Petrus, mereka disembuhkan. Bukan itu sebenarnya yang mau dimaksudkan penulis. Tetapi mau mengatakan bahwa apa yang mereka lihat tadi, mereka yang datang, mereka yang mendapat cahaya dari Rasul Petrus umpamanya berjalan. Tapi intinya mereka disembuhkan dari sakit dan diusir dari roh jahat tadi adalah karena kepercayaan mereka kepada Allah. Orang seringkali, saya tidak mau dengan si A itu, dia tidak punya kuasa penyembuhan. Buat apa? Ngomong kosong 10 kali pun berdoa nggak ada hasilnya. Kalau dia itu dia punya karunia, dia bisa. Bukan itu persoalannya. Tapi kepercayaan kepada Allah lah memberikan nilai itu bertambah dalam hidup. Kepercayaan kepada Allah lah kita bisa dapat menyaksikan kehidupan karya kerja Allah. Sehingga segala beban, pergumulan hidup itu diatasin bukan mereka yang berdoa. Tapi dia adalah alat Allah yang Allah pakai untuk membebaskan dari sakit, penyakit, dari gangguan tubuh itu yang kita kenal, dan dari kuasa roh jahat yang dikalahkan. Sehingga hadirlah tanda-tanda yang menyejukkan. Hadirlah tanda-tanda yang memuliakan nama Allah.
Dan kita melihat karya kerja Allah lewat mujizatnya tadi mampu mengatasi apa itukah pergumulan jasmani, apakah itu pergumulan secara rohani. Dia beroleh berkat. Dan disinilah kita melihat yang ketiga ini khususnya bagi kita warga GPIB. Mari datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan buah daripada kepercayaan tadi. Menyaksikan kehidupan. Maka nilai hidup kita bertambah. Nilai kerohanian kita ditingkatkan untuk menyaksikan tanda dan mujizat Allah. Seperti dalam bacaan tadi. Ini bukti. Kita dimerdekakan tidak mengidolakan seseorang. Tapi kedaulatan Yesus Kristus. Dalam penguasaan roh Allah. Itulah yang dia perangi sehingga segala apapun pergumulan dan pengharapan kepada Yesus saja yang sakit kita yakin Tuhan akan sembuhkan. Yang ada segala pikiran-pikiran yang dirasuk dan dikuasai oleh roh jahat tadi akan diubah menjadi orang yang dahulu suka berpikir negatif, sekarang dia bisa berpikir positif dengan penguasaan roh Tuhan Yesus dengan lemah lembut. Inilah kemerdekaan secara rohani. Inilah yang membangun, inilah yang menjembatanin bagi kita sebagai orang percaya. Mari, tidak ada cara lain untuk menghadapi situasi dan keadaannya selaku pribadi yang bijak, beriman, dan senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, di saat kita percaya, maka nilai hidup secara rohani akan ditambahkan kepada kita. Kita akan dapat melihat tanda-tanda dan mujizat yang sangat luar biasa itu terjadi. Baik ini maupun di sepanjang hidup ini. Inilah kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita akan menjadi saksi-saksi hidup secara beriman. Rasul Paulus adalah pelaku sejarah. Demikian juga Rasul Petrus adalah pelaku sejarah dalam melaksanakan cara dan dipergunakan oleh Allah. Dan kita sekarang ini hanya beriman. Maka kita akan percaya. Itu juga terjadi di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati dalam Kristus Yesus. Amin. Tiga 30 detik kita saat teduh.
Jemaat kekasih Tuhan, bersama orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri. Dan yang di rumah juga untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai penebus yang membebaskan kami dari kuasa kejahatan, yang sudah memerdekakan baik tubuh kami, baik jiwa kami, hingga semangat inilah kami tetap membangun relasi, dan kami mau melakukan kebaikan, dan kami dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa di sorga, kiranya ini bukan hanya ada di saat kami beribadah dan membuka firman Tuhan, tetapi menjadi simbol kehidupan yang senantiasa menghargai nilai-nilai kehidupan ini. Dan kami yakin maka kami akan beroleh berkat kehidupan itu dalam kuasa, dalam tuntunan, dalam kasih yang daripadamu saja. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan juga hidup dan kehidupan dari seluruh kehidupan kami sebagai bahagian anggota masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Engkau berkenan untuk memakai dan mempergunakan pemerintah RI bersama dengan ke-34 pemerintahan provinsi, termasuk kami yang ada di Jawa Timur, khususnya kami yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Pakailah pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 dan bahkan pun keinginan untuk wabah virus corona ini berlalu. Segala upaya, segala tindakan pemerintah kami berkati, dan masyarakat juga dapat berperan secara aktif, baik pelaksanaan PPKM level 2, 3, dan 4. Demikian juga tenaga kesehatan, relawan, demikian juga pengadaan obat, vitamin, dan oksigen yang diperlukan. Kiranya ada ketersediaan, termasuk juga pasien COVID-19 ini saat isolasi mandiri, saat perawatan di rumah mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Tuhan juga berkenan di balik ini semua, kiranya yang menopang kehidupan berbangsa bernegara, juga mereka senantiasa berada dalam daya tahan tubuh yang menunjukkan kestabilan, sehingga stabilitas hidup dan kehidupan mereka tidak terpengaruh dengan segala informasi, hingga mereka terjebak kepada disharmonis, sehingga mereka melihat nilai hidup dalam kebersamaan. Kau juga memberkati segala bantuan sosial, kiranya sampai kepada tujuan yang memerlukan
atau mereka yang sangat-sangat membutuhkannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah bersama instansi terkait boleh dapat terjadi dengan baik. Demikian juga vaksinasi yang dipercepat dan kami yang ada di Sidoarjo. Kiranya segala usaha pemerintah daerah dengan TNI, Polri, dengan komunitas masyarakat, komunitas keagamaan, termasuk juga swasta, Kau berkati sehingga terlaksana dalam kebaikan juga. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh mereka yang terdampak akibat bekerja, berusaha di masa pandemi, berikanlah kesabaran sehingga saat dibuka keran untuk berusaha dan bekerja, mereka tetap juga mempergunakan itu dengan tetap hidup sesuai protokol kesehatan. Kami berdoa buat GPIB dalam keberadaannya. Kami berdoa buat fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel, jemaat-jemaat, dan kami yang ada. GPIB, Jemaat Bethesda, Sidoarjo. Tuhan tolong berkatilah akan hidup dan kehidupan kami, baik para presbiter, unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, termasuk juga jemaat-jemaat dalam bekerja berusaha, dan anak-anak dan lansia di dalam hidup-hidup mereka. Tuhan tolong Engkau memberkati bagi mereka sehingga mendapatkan kebaikan, dan di masa pandemi ini senantiasa yakin hingga kegiatan yang dilakukan baik ibadah secara daring, ibadah secara online, kegiatan secara online ini boleh berjalan dalam keadaan baik, dan kami bisa menerima akan situasi ini sebagai bukti bahwa kami patuh dan taat kepada Tuhan dengan mentaati apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah. Tuhan juga berkenan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang berduka. Kami berdoa buat keluarga Diaken Ibu Sugiharti, di mana adik kekasih Tuhan sudah panggil. Tuhan tolong berkati anak yang ditinggal, sehingga anak ini tetap dapat beraktivitas sebagaimana adanya. Dan seluruh saudara-saudara juga dalam pimpinan penyertaan yang daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan di saat mereka sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang sedang dalam isolasi mandiri, atau mereka yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan juga menyertai mereka. Kami berdoa buat Bapak Dr. Herman Theodorus, Bapak Dr. Pugu Widakdo, Ibu Apri Kupa, Ibu Nita Debarim, anak Axel Yuwono, Saudara Daniel Bara, keluarga Bapak Hari Budio Santoso, keluarga Bapak Ian Musa, Ibu Leni Situmorang, Bapak Melanton Tarihoran, keluarga Ibu Mariani Silaban Sianipar, Ibu Sunardi, Ibu Mercy Watimuri, Saudara Septian, Bapak Ibu Mardiatmo, Saudari Tiffany, dan keluarga Ibu Putut. Hingga mereka beroleh pemulihan dan bahkan pun kesembuhan dengan yakin percaya, maka mereka akan dapat menyaksikan dan mengalami tanda dan mujizat Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengan segala yang Engkau sudah boleh beri bagi kami di hari Minggu yang kedua di bulan Agustus ini, untuk kami yakin akan karya pembebasan Allah yang mendamaikan, yang memberikan nilai kehidupan, dan kami yakin kami hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Inilah seru dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi 4 ayat 17. Marilah kita memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang hendak memberikan persembahan wajib, persepuluhan, persembahan khusus syukur, ulang tahun, dan lain-lain, serta kolekte dapat membawanya ke depan kotak persembahan yang telah disediakan. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Syukur kepadamu,
apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah keluarga, dan hati kami. Ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan puji syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Mengundang kehadiran seluruh presbiter GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dalam sidang majelis jemaat yang semula dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2021 diundur menjadi pada hari Rabu 11 Agustus 2021 waktu pukul 10 WIB, tempat GPIB Bethesda Sidoarjo, dengan agenda evaluasi pelaksanaan PKA Triwulan 1 April, Mei, Juni dengan metode kombinasi daring dan luring. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Nathanael Aditya Satria dari sektor Sion dengan Saudari Maria Krismayani Hindom dari GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pada pukul 13 WIB. Di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 17 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Sion. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini, dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 14 Agustus 2021. Pemberitahuan. Jikalau batas waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 telah dihentikan, maka ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan kembali dilaksanakan secara tatap muka pada pukul 9 live streaming dan pukul 17 WIB di Bethesda dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, bagi warga jemaat yang akan beribadah bersama harus mendaftar paling lambat hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 15 WIB di kantor Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Demikian pemberitahuan disampaikan. Terima kasih atas pengertian kita semua demi kelancaran pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Ibadah syukur HUT ke-76 Kemerdekaan RI akan diadakan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19 secara online. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat
tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Terima kasih atas pelayanan ibadah pada hari Minggu kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih dalam Tuhan, diajak berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.